Dr. Tasdianto for his topic on ESG in Indonesia economy. Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, very good evening for ladies and gentlemen. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia karena Malaysia dan Indonesia memiliki bahasa yang sama, ya, Melayu. Dan pengusaha kalau mau berusaha di Indonesia rasanya harus bisa berbahasa Indonesia. Harus ya, Pak ya. Baik. Saya sangat senang diundang dalam acara dunia usaha ya. Dalam Malaysia Chambers Jakarta ini adalah forum yang prestisius tentunya ya. Karena ini adalah warga negara Malaysia yang kemudian tertarik untuk melaksanakan bisnis di Indonesia. Dan yang kedua, sebagai aktivis, tadi saya dikenalkan sebagai aktivis ya, itu juga sangat senang ya. Karena 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu rasanya mengajak peduli lingkungan itu sangat sulit ya. Apalagi kepada dunia usaha, kepada bisnis komoditi. Karena biasanya ya bisnis community itu lebih berpikir profit ya daripada tadi people and planet begitu. Dan sekarang kalangan dunia usaha sudah berbicara tentang lingkungan. Bahkan bukan hanya lingkungan, tapi adalah juga terkait dengan tadi ya sosial ya. ESG ini ya sosial dan juga governance atau tata kelola. Dan saya tidak akan bicara tentang teknis bagaimana bisnis ya, bagaimana berusaha ya, tapi saya ingin menyampaikan atau mempromosikan Indonesia di dunia usaha, terutama Bapak Ibu dari Malaysia. Saya ingin menyampaikan ya, Indonesia 20 tahun yang lampau dan 20 tahun ke depan. Jadi kami memiliki namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan undang-undangnya baru terbit bulan ini. Jadi ini fresh from the oven ya, baru terbit yang kemudian saya coba sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. 20 tahun yang lalu ya, kita sudah memulai ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ya, dari 2005 sampai 2024 dan sudah banyak peningkatan-peningkatan yang didapatkan dari kita, dari kami di Indonesia ya. Di antaranya adalah pendapatan per kapita yang meningkat. Sorry. Tenang. Ya, pendapatan per kapita yang meningkat ya, dan ini rasanya juga prestasi bagi kami sampai 6,5 kali lipat ya dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Dan yang jelas ya, kemiskinan dan ketimpangan di negara Indonesia itu menurun ya. Dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana kepemimpinan ya dari pemerintah, dalam ini adalah Bapak Presiden terkait dengan pembangunan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kita telah sukses menyelenggarakan pertemuan besar G20 ya, dan memberikan contoh kepada negara lain bahwa Indonesia beraksi nyata di dalam perbaikan lingkungan hidup di Indonesia tentunya melalui penanaman mangrove, dan kemudian kita juga membangun pembibitan modern untuk mendukung penghijauan di beberapa daerah. Dan yang jelas juga tadi di dalam konsep ESG kita harus juga peduli terhadap gas rumah kaca. Kita memiliki program Volunatsing ya. Tahun 2030 kita sudah menargetkan bahwa emisi yang ditimbulkan itu nanti akan seimbang dengan serapannya. Jadi itu yang kemudian kita harapkan ya, bahwa emisi di Indonesia itu nanti akan bisa tertangani dengan baik. Dan ini kurang lebih ya gambaran dari progres ya pembangunan di Indonesia. Dan yang kedua ini adalah 20 tahun ke depan. Jadi sejak 2025 sampai 2045 ya,
kita akan memiliki rencana pembangunan jangka panjang nasional yang nanti akan dijabarkan lagi per 5 tahun ya, dengan program rencana pembangunan menengah. Itu akan ditetapkan oleh pemerintah atau presiden terpilih tentunya 3 bulan setelah pelantikan. Jadi nanti 3 bulan lagi kita akan memiliki aturan yang lebih detail ya, terkait dengan rencana pembangunan. Di dalam konteks ini sebenarnya saya ingin menekankan bahwa rencana pembangunan ke depan ya, di Indonesia itu juga sudah memperhatikan perubahan iklim, kemudian juga daya tampung dan daya dukung lingkungannya. Jadi perubahan iklim itu sudah diperhatikan bukan hanya oleh pemerintah Indonesia ya, tapi seluruh negara-negara di dunia sudah komitmen ya, bagaimana mengurangi pemanasan global ini di negaranya masing-masing. Makanya tiap 2 tahun sekali kita ada pertemuan UNFCCC ya, di beberapa negara, maksud saya di negara-negara secara bergantian ya, untuk menyepakati bagaimana peranan negara maju ya, dan peranan negara berkembang seperti Indonesia. Dan ini bukan suatu hal yang mudah karena kesepakatan harus dilakukan dan tentunya adalah aksi yang dilakukan oleh masing-masing negara menjadi lebih penting. Yang kedua ada daya tampung dan daya dukung lingkungan. Ini tentunya harus diperhatikan ya, karena dunia usaha ya, terutama yang sekarang sedang berkembang di Indonesia, banyak sekali yang terkait dengan sumber daya alam. Saya akan menyampaikan bahwa Indonesia sangat kaya sumber daya alam dan akan bisa menjadi modal ya, pembangunan Indonesia ke depan menjadi negara maju. Rasanya nanti di slide terakhir saya akan menyampaikan ya, supaya Bapak Ibu lebih tertarik ya untuk berinvestasi dan membuka usaha di Indonesia. Namun demikian ya, daya tampung dan daya dukung lingkungan itu harus diperhatikan. Contoh ya, kenapa sekarang pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa? Itu karena berdasarkan kajian bahwa Pulau Jawa ini ya sudah terancam kolaps secara ekologi gitu ya. Karena jumlah penduduknya sangat padat ya, 60% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa ya. Kepadatan Pulau Jawa itu sangat tinggi sehingga itu akan mengganggu ekologi Jawa ya. Air kemudian tidak bisa tersedia dengan baik ya, udara juga tidak bisa kemudian bisa kita nikmati dengan sehat begitu. Itulah yang disebut dengan daya tampung dari Pulau Jawa. Daya dukung ya, bahwa lingkungan di Pulau Jawa itu sudah tidak bisa mendukung Jakarta sebagai ibu kota negara. Jadi contoh sederhana yang terlihat sehari-hari adalah adanya kemacetan. Kemacetan itu adalah indikasi bahwa jumlah penduduk ya, yang direpresentasikan dengan jumlah kendaraan itu adalah sudah tidak bisa tertampung di jalan-jalan di Jakarta. Ini contoh sederhana. Analoginya adalah nanti terkait dengan jumlah penduduk dan juga dukungan lingkungan itu kepada aktivitas yang ada di ibu kota negara. Nah, tentunya kita juga memiliki ya, target di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara yang maju, berdaulat dan juga berkelanjutan. Ini yang menarik adalah kita mencantumkan berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya bersatu berdaulat dan maju, tapi juga sebuah migran berkelanjutan. Ini kurang lebih. Kemudian, nah bagaimana transformasi yang akan kita lakukan dalam pemerintahan Indonesia ini? Ada transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Di dalam transformasi ekonomi ya, kita akan banyak melakukan dan menerapkan yang disebut dengan ekonomi hijau, green economy, kemudian ada juga blue economy, ada bioekonomi. Itu akan kita prioritaskan bagaimana untuk menggenjot perekonomian Indonesia, sehingga target pemerintah Indonesia untuk bisa tumbuh atau ada peningkatan perekonomian 7-8% ya, kita optimis ya. Dengan demikian maka di dalam posisi itu Indonesia akan menjadi negara maju. Nah, ini transformasi ya. Jadi yang disebut dengan ekonomi hijau mungkin tadi juga sudah disinggung ya, bahwa ekonomi hijau itu beda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional itu dikenal dengan ekonomi linear ya. Konsepnya adalah take ya, mengambil dari sumber daya alam, kemudian menggunakan sumber daya alam atau make ya, dan yang terakhir adalah kemudian menjadi limbah atau waste. Setelah menjadi limbah tidak bisa digunakan lagi. Nah, di dalam konsep ekonomi hijau itu kita akan menerapkan ekonomi sirkular,
Ekonomi sirkular itu adalah limbah itu bisa digunakan menjadi bahan produksi yang baru. Begitu. Nah ini yang kemudian sedang kita terapkan ya di dalam beberapa hal, misalnya di dalam pengolahan sampah. Ya. Di dalam pengolahan sampah di Indonesia sekarang banyak diproses ya, sampah-sampah organik, anorganik bisa dimanfaatkan ulang. Bahkan sekarang negara Korea, mungkin nanti Malaysia gitu ya, akan membutuhkan maggot ya. Maggot itu jasad ternik ya, makhluk yang ada di sampah ya. Dan ternyata di Korea itu diperlukan sebagai bahan baku kosmetik gitu. Nah, ini kemudian yang menarik adalah bahwa dari barang yang dianggap tidak berguna ya kemudian menghasilkan produk yang lebih bernilai tinggi. Itu salah satu contoh ya. Dan ekonomi hijau itu akan banyak diterapkan di Indonesia karena kita menyadari bahwa Indonesia itu masih sangat kaya potensi sumber daya alamnya. Memang ada kritik ya bahwa negara-negara maju itu biasanya mengandalkan sumber daya manusia atau inovasinya. Nah, kita akan dua-duanya gunakan. Jadi sumber daya alam kita yang kaya ini juga akan kita gunakan sebagai modal pembangunan, tapi sekaligus nanti ada inovasi ya, teknologi yang tentunya kita terapkan. Dengan demikian maka ya pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi lebih baik dan lebih cepat begitu. Nah, ini transformasi ekonomi yang akan kita lakukan, jadi target 5,4 sampai 6,7% ya di tahun 2045 rasanya akan bisa tercapai. Bahkan ya dengan dukungan dari sumber daya alam ya kita akan melihat penilaian berikutnya adalah melampaui dari 8% ya, 7 sampai 8% gitu. Dan ini kurang lebih dari rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya. Dan tentunya juga nanti akan memperhatikan terkait dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi ya. Dan kemudian juga target penurunan gas rumah kaca yang sudah disepakati dan kita juga sudah mengikuti terhadap kesepakatan internasional. Nah, ini mungkin intisari dari apa yang saya sampaikan tadi. Saya ingin menyampaikan ya, maaf. Nah, ini gambaran ya ekspor impor di Indonesia pada tahun 2024 triwulan kedua. Jadi kita masih banyak mengekspor minerals ya. 36,7% ya. Tapi kita mengimpor dalam bentuk elektronik dan mesin, gitu. Ada 26,sekian% ya. Nah, rasanya nih para pengusaha bisa melihat ya bahwa ini di Indonesia lebih banyak peluang seperti apa nih ya. Ternyata sumber daya alam kita yang masih banyak kemudian mewarnai terkait dengan ekspor dari Indonesia. Kemudian ada satu lagi, maaf. Nah, investasinya yang domestik mencapai 428 triliun ya. Yang penanaman modal asing adalah 234 triliun. Jadi masih banyak yang investasi domestik begitu. Nah, ini gambaran ya. Jadi mudah-mudahan ya ke depan ya dengan kemudahan perizinan usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh KLHK ya, investasi ini akan bisa meningkat dengan signifikan ya. Jadi kita harapkan bisa meningkat 2 kali lipat dari yang ada sekarang. Nah, selanjutnya terkait dengan ESG. Jadi tadi narasumber sebelumnya menyampaikan bahwa ESG ini sebenarnya adalah konsep bagus ya di dalam menumbuhkan bisnis yang sekaligus ramah lingkungan dan juga peduli terhadap sosial. Ini adalah sebenarnya standar yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan untuk beberapa proyek ya, terutama terkait dengan infrastruktur. Jadi adalah prinsip-prinsipnya bahwa pencegahan polusi dan pengelolaan limbah itu adalah keniscayaan. Jadi usaha di bidang apapun ya harus mengkaji yang disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi harus tahu dampaknya terhadap lingkungan seperti apa, dan itu yang kemudian nanti harus dikelola. Memperhatikan keanekaragaman hayati itu juga harus dilakukan ya, bahwa hutan kita yang sudah semakin berkurang ya di Indonesia itu memiliki implikasi keanekaragaman hayatinya juga berkurang, dan ini tentunya harus kita kompensasi ya dengan beberapa program ya. Kita sekarang banyak melakukan program-program untuk pengkayaan sumber daya alam ya,
Di antaranya adalah dengan bioprospeksi misalnya. Ini konteksnya adalah untuk memperkaya keanekaragaman hayati kita. Dan seterusnya nanti terkait dengan energi ya, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ya. Sampai kepada kita juga memperhatikan warisan budaya. Jadi bisnis yang baik, yang ideal itu adalah sesungguhnya juga bisa ya melihat bahwa warisan budaya itu juga bisa terjaga dengan baik. Konteks ini adalah kemudian tradisi misalnya di Indonesia. Nah, di dalam pemerintah Indonesia ya, ESG ini sebenarnya sudah diterapkan ya. Jadi para industriawan pasti mengenal disebut dengan program peringkat kinerja perusahaan atau disebut dengan proper ya. Kementerian Lingkungan Hidup sudah menerapkan program proper ini secara voluntary ya, yang kemudian juga diikuti oleh hampir 6.000 industri yang ada di Indonesia. Karena ternyata kebermanfaatannya itu juga sangat signifikan ya. Nanti ada hitung-hitungan kami bagaimana program peringkat kinerja perusahaan ini ternyata juga memiliki nilai efisiensi yang cukup tinggi. Yang jelas dirasakan oleh para dunia usaha adalah peningkatan kinerja lingkungan ya. Itu cukup meningkat dengan baik ya. Yang terbukti bahwa limbah dan kemudian pencemaran yang ditimbulkannya sudah mulai berkurang ya. Kemudian akses ke pembiayaan berkelanjutan ya. Kami bekerjasama dengan bank ya. Apabila ada dunia usaha yang kemudian diketahui mencemari terhadap lingkungan, maka akan sulit untuk mendapatkan kredit bank. Demikian sebaliknya. Jadi kalau kemudian dunia usaha itu memiliki kepedulian lingkungan yang baik ya, maka kredit terhadap bank itu akan dipermudah ya. Reputasi yang baik tentu itu akan dimiliki karena sekarang masyarakat semakin cerdas untuk mendapatkan produk-produk yang ramah lingkungan ya. Kemudian juga pengembangan inovasi berkelanjutan ini yang kemudian dirasakan oleh dunia usaha ya, untuk bisa meningkatkan pendapatan ya atau income dari usaha tersebut. Nah, secara hitung-hitungan terkait dengan perubahan iklim misalnya atau efisiensi energi, kita sudah menghitung ya bahwa program peringkat kinerja perusahaan di Indonesia itu bisa mengefisienkan energi sebesar 554,8 juta gigajoule gitu. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 229,6 juta ton CO2 ekivalen. Nah, ini adalah keuntungan ya atau manfaat dari dunia usaha di Indonesia atau industri Indonesia ketika menerapkan program peringkat kinerja perusahaan. Nah, sebenarnya saya mau menunjukkan ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini hitung-hitungan kami ya ketika sekarang ya, pemerintah itu sedang mentransformasi diri ya, untuk menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Dunia usaha yang menerapkan ESG tadi gitu. Jadi secara global ya, kita mengelompokkan ada 3 ya. Green economy, blue economy, dan bioeconomy yang kita hitung berdasarkan data-data yang sudah mulai muncul ya. Para ilmuwan sudah mulai menghitung ya. Sejak tahun 2014 sebenarnya sudah banyak ilmuwan yang kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih kita. Ini di dalam tahun 2014 beliau menyampaikan ya bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia kalau efisien di dalam penggunaan sumber daya alam itu bisa mendapatkan 700 triliun dari upaya efisiensi. Jadi yang lalu atau 10 tahun yang lalu kita masih melihat bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia itu belum efektif. Masih banyak kebocoran di sana sini. Jadi waktu itu kita mendengar ada diksi bocor ya. Sebenarnya adalah yang dimaksud belum efisien. Yang kedua juga tadi ada program peringkat kinerja perusahaan ya, dihitung oleh kementerian kami ya, itu bisa mengefisiensikan ya atau memberi keuntungan ya 287,3 triliun ya. Ini kita hitung tahun 2018. Kalau dihitung sekarang tahunnya lebih banyak lagi ya. Kemudian Bapak Ibu pasti sekarang banyak memperhatikan terkait dengan perdagangan karbon ya. Potensi perdagangan karbon di Indonesia itu sekitar 8.000 triliun Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita nanti kemudian bisa menjaga hutan kita ya, bisa mengelola sampah dengan baik ya, kemudian nanti ada inovasi-inovasi pengelolaan lingkungan yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita, tinggal dikembangkan ya, itu bisa kita sertifikasikan ya, dan kemudian mengikuti mekanisme perdagangan karbon. Potensinya mencapai 8.000 triliun ya.
Kemudian proyeksi skenario regeneratif kawasan hutan saja ya di tahun 2030 ya kita bisa mendapatkan sekitar 3.000 triliun pada tahun 2030 dalam konteks pengelolaan hutan ya, yang bisa kita terapkan dengan konsep ekonomi regeneratif atau tadi saya sebut dengan pengkayaan sumber daya alam ya, itu bisa mendapatkan 3.000 triliun ya. Ini hitung-hitungan dari para ahli termasuk yang tergabung dalam World Bank juga begitu ya. Ini untuk konsep green economy. Untuk blue economy ini adalah ekonomi berbasis perairan atau ekosistem laut di Indonesia. Kita tahu Indonesia sangat luas lautannya ya, 2/3 wilayah Indonesia adalah laut ya. Potensi blue economy-nya mencapai 150.000 triliun. Ini dihitung oleh Bappenas pada tahun 2024 atau tahun ini. Dan saya baru mendapatkan informasi dari Korea Selatan ya, baru beberapa pekan yang lalu ya, bahwa sebenarnya para ilmuwan sekarang sudah mulai meneliti yang disebut dengan mikroalga. Mikroalga itu adalah masuk di dalam konsep blue economy. Kalau kita kembangkan dengan baik ya, serapan karbonnya sangat tinggi dan itu nanti dihitung secara ekonomi akan menjadi lebih tinggi lagi. Ini adalah peluang Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa bisnis yang ramah lingkungan di Indonesia. Yang terakhir adalah bioekonomi, itu potensinya bisa mencapai 113.000 triliun. Ini dikaji oleh DPR RI, ada tim ahlinya di sana. Dan ini kalau ditotal Bapak dan Ibu sekalian ya, sesungguhnya ini adalah modal besar ya bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju. Tentunya nanti peran Bapak dan Ibu sekalian yang akan menjalankan bisnis ya, menjalankan dunia usaha itu ya, akan sama-sama nanti mendapatkan perekonomian di Indonesia yang lebih baik dan iklim bisnis itu tentunya akan juga semakin baik. Saya rasa itu Bapak dan Ibu sekalian untuk pengantar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr.